sebelum kita mempelajari tentang fungsi kuadrat, saya minta kamu membaca hal-hal yang diperlukan. Yang pertama nih pengantar fungsi kuadrat. Nah di sini nanti kamu akan lihat di sini kita akan belajar apa aja sih, pengalaman belajarnya apa, pertanyaan tematiknya apa, kata kuncinya apa. Nah terus gimana caranya untuk mengikuti aktivitas dan seterusnya yang kamu bisa baca di pengantar fungsi kuadrat. Nah setelah itu ada kuesioner nih mengenal fungsi kuadrat. Nah di kuesioner ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Artinya saya di sini bertanya tentang opini kalian, tentang pengetahuan kalian sejauh mana kalian mengenal si fungsi kuadrat ini. Kalau misalnya memang belum kenal, ya tulis saya belum kenalan Bu, gitu, nggak apa-apa. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah di sini ya. Jadi silakan isi sesuai dengan pengalaman pribadi kamu masing-masing. Nah, kemudian di materi pembelajaran nanti kamu buka di sini ada mengenal fungsi kuadrat namanya. Ada beberapa halaman di sini. Halaman pertamanya seperti biasa saya tuh setiap belajar tuh pengennya supaya pelajaran ini jadi bermakna, kamu harus tahu fungsinya apa sih dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih gunanya fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada videonya. Kebetulan saya nyari video dalam bahasa Indonesia tuh susah banget. Apa namanya, nggak bagus lah. Saya nyari videonya pasti isinya tuh ada tulisan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Saya nggak perlu yang begitu gitu. Saya pengennya yang langsung kayak gini loh gitu, nggak usah pakai tujuan pembelajaran bla 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 bla. Nah ternyata saya nemunya dalam bahasa Inggris. Nah nanti kalau misalnya kamu ada yang nggak ngerti ya berhentiin aja videonya, cari tahu artinya di Google Translate ya. Kemudian ada, pokoknya kamu baca lah ya nanti ya. Nah ini mengingat sedikit tentang persamaan kuadrat waktu kamu SMP. Waktu kamu SMP diajarin tuh persamaan kuadrat yang sama dengan 0, ya kan? X kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0. Contohnya kayak gini. 2x kuadrat tambah 3x min 2 sama dengan 0. Kamu diminta cari x-nya berapa aja sih, atau akar-akarnya berapa aja sih. Biasanya kamu pakai pemfaktoran, di sini ada. Kemudian cara lain biasanya kalau misalnya kamu nggak bisa faktorin itu biasanya kamu pakai yang namanya rumus ABC ya. Ini rumus kecap nih. Nah, kemudian sebetulnya rumus ABC ini berasal dari rumus melengkapkan kuadrat. Makanya di sini saya berikan juga cara melengkapkan kuadrat. Tapi mungkin ini kita perlu praktek sedikit ya, ntar bukan praktek penjelasan sedikit lah ya. Nanti sampai di sekolah, setelah kamu selesai berdiskusi, saya akan sedikit menjabarkan tentang melengkapkan kuadrat ini. Yang penting kamu baca-baca aja. Kemudian, nah ini sebetulnya materinya udah ada nih di karakteristik fungsi kuadrat itu udah ada. Tapi saya ingin kamu tuh belajar bereksplorasi dari hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang seperti inilah yang kamu butuhkan di dunia kerja nanti. Eksplorasi, meneliti gitu loh, kenapa begini, kenapa begitu, oh ternyata begini, ternyata begitu, dan seterusnya. Kalau cuma materi sih di internet banyak ya, saya nggak harus menyampaikan, bisa kamu cari sendiri. Saya hanya bisa membantu untuk lebih memperjelas materi itu, tapi overall untuk materinya sendiri sebetulnya bisa kamu cari di mana-mana, di YouTube ada, di Google ada gitu. Nah, mungkin ya makanya tugas kita sebagai guru nih sekarang apalagi untuk kamu yang kelas 10 disiapkan untuk generasi baru gitu ya, dengan paradigma yang baru, bahwa yang namanya belajar tuh nggak cuma disuapin sama gurunya, tapi kamu juga harus aktif bereksplorasi, kamu harus aktif mencari, mempelajari sendiri dan sebagainya. Nah di sini ada, kamu harus bekerja sama nih di sini. Makanya saya minta kamu diskusi nanti kelompoknya yang kemarin aja, biar nggak repot lagi bikin kelompok ya. Kan kemarin nggak ada tuh kelompoknya. Ada satu kelompok terdiri dari 4 orang, silakan diskusikan. Kamu baca lah ya, ini 1 sampai 5. Nah kemudian disuruh ngapain sih? Nah di sini kamu lihat ada fungsi kuadrat. Sebentar.
Nah, ini dia. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu jadinya dia fx sama dengan, bentuk umumnya adalah fx sama dengan apa? Ya, yang Kailana gabung sama yang isinya 3 orang, betul, betul. Ini ada bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c, gitu ya. Jadi yang nempel sama x kuadrat itu adalah si a, yang nempel sama si x adalah si b. Yang nggak ada x-nya itu adalah si c, gitu loh. Atau biasa juga ditulis sebagai y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini beberapa contoh fungsinya nih, ada x kuadrat dan seterusnya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, ke yang mari bereksplorasi. Nah, di sini sudah diberikan 10 fungsi. 10 fungsi. Nomor 3 typo ya, kurang sama dengan nih. Harusnya ada fx sama dengan gitu ya. Nah, ini ada 10 fungsi di sini. Nah, kamu harus menyelidiki fungsi-fungsi ini satu persatu, 1 sampai 10. Kamu lihat di eksplorasi 1, menyelidiki peran tanda pada nilai A. A itu tadi yang nempel sama si X kuadrat ya. Misalnya kayak contoh nomor 4 nih. A-nya adalah 3. B-nya yang nempel sama X, berarti B-nya min 6. C-nya 9. Kalau yang nomor 1 gimana, Bu? A-nya kalau yang nomor 1 itu min 1. Karena kalau min doang berarti min 1. Kok X-nya nggak ada, Bu? Berarti B-nya 0. C-nya juga nggak ada, Bu. Berarti C-nya 0. Di nomor 2, A-nya itu di depan X kuadrat nggak ada angka, berarti ada angka 1. Dan seterusnya itu ya. Nah, untuk menyelidiki kalau A-nya lebih dari 0, misalnya si 3 nih gambarnya kayak gimana sih? Kalau A-nya kurang dari 0, misalnya min 2, gambarnya kayak gimana sih? Kamu nggak harus menggambar. Sebetulnya untuk materi menggambar nanti ada. Nah, tapi karena kita belum mempelajari itu, saya sudah siapkan GeoGebra-nya supaya kamu mudah mengamati fungsinya. Kamu tinggal klik di situ, ada, nah ini dia. Ini kalau A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1. X kuadrat tambah X tambah 1. Gitu ya. Nah, kalau kayak fungsi nomor 1 tadi, berarti kan tadi A-nya min 1 ya. A-nya min 1, B-nya 0, C-nya 0. Yuk, kita geser nih. Nah, kamu geser. Geser sampai A-nya min 1. Ini ya, A-nya min 1. Nah, ini. Terus B-nya 0, C-nya 0. Nah, mana nih gambar itu nggak kelihatan, ada tuh di bawah. Kamu tinggal geser. Oh, ternyata gambarnya kayak gini. Itu ya. Jadi kamu mau menyelidiki fungsinya tinggal geser-geser ini aja nih. Nah, ya, tinggal geser ini A-nya berapa, sesuaikan aja ya dengan yang diminta di 10 fungsi tersebut. Gitu. Kalau misalnya C-nya mintanya segini ya udah. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jadi sudah disiapkan semua. Kamu tinggal bermain sama main-main sama ini ya, sama si geografinya. Bu, Ya, Bang. jadi tugas ini apa, Bu? Tugas hari ini kamu ngerjain ini. Jadi berkelompok mempelajari tentang ini, tentang fungsi ini. Nah, ini ada 3 eksplorasi di sini harus kamu lakukan. Menyelidiki peran tanda pada nilai A lebih dari 0 atau A kurang 0. Jadi kalau A-nya lebih dari 0 grafiknya gimana sih? Kalau A-nya kurang dari 0 grafiknya gimana sih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi nilai C. Apa sih peranan nilai C sama grafiknya? Kalau C-nya kamu otak-atik jadi gimana sih? Gitu. Kemudian yang ketiga, ini butuh hitungan sedikit. Eksplorasi ketiga, kamu perlu menghitung B kuadrat min 4AC dari setiap fungsi yang ada tadi. Kemudian kamu perhatikan grafiknya. Kamu cocokkan dengan di sini yang diminta banyaknya titik potong grafik dengan sumbu X. Oh, misalnya ya, misalnya di grafik yang kedua, di fungsi yang kedua, ternyata D-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 gambarnya gimana ya? Kamu tadi pakai GeoGebra yang tadi, kamu amati banyaknya titik potong grafik dengan sumbu X. Apa sih titik potong grafik dia dengan sumbu X? Oh, ternyata misalnya 1. Titik potong dengan sumbu X itu maksudnya apa sih? Bu, ini kan kerja kelompok, Bu. Nah, itu ada 3 petunjukan, Bu. Itu masing-masing anggota kelompok kerjain satu-satu atau kayak di semua kertas kita harus ada semua jawabannya, Bu? Oh, nggak ada suaranya, Bu.
Gimana Bang? Dari suaranya? Halo? Nggak kedengeran suara saya? Jadi ini Bu, kan kita kerja kelompok kan Bu. Nah, itu ada 3 petunjuk Bu. Ini kerjanya masing-masing kayak pembagian tugasnya itu satu orang isinya satu nomor aja atau kayak satu orang harus ada semua jawabannya Bu. Satu orang enggak, karena ini sifatnya ini beda ya sama yang tugas yang sebelumnya. Kalau tugas yang sebelumnya kan soal banyak gitu. Jadi bisa kamu bagi-bagi. Nah, kalau yang ini menurut saya kalau kamu bagi-bagi itu akan susah. Satu, eksplorasinya cuma 3, yang satu ntar ngapain, ya kan? Kemudian yang kedua, eh, kalau saya lihat dari jenis yang diminta, ini akan sulit kalau kamu ngerjainnya sendiri. Akan lebih bagus kalau kamu diskusikan, terserah kamu mau diskusikan di Gmeet, kamu bikin Gmeet, atau kamu buat breakout room lagi. Kalau yang kemarin 10 CD itu mereka bikin breakout room, jadi ada 9 breakout room lagi waktu itu. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu gimana gimana teknisnya kamu ya untuk berdiskusi sama teman-temannya. Boleh kamu buat gimmick juga nggak apa-apa, kamu diskusikan di situ tentang tiga ini, karena menurut saya sih harus ada satu orang yang memaparkan ini. Jadi kalau eh, fungsi satu, hanya min satu, B-nya 0, C-nya 0, oh kayak gini ternyata teman-temannya tuh nanti akan lihat semua gitu. Nanti semua akan berusaha untuk mencari kesimpulannya gitu Bang. Jadi nggak satu orang eksplorasi satu orang eksplorasi dua, satu orang eksplorasi tiga, nggak gitu sih kalau menurut saya. Oh, jadi semuanya harus kerjain gitu ya Bu. Iya, heeh. Karena nih harus ini perlu perlu mata banyak kayaknya deh, perlu mata banyak. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Deadline-nya kapan Bu? Ini buat pembelajaran hari ini, jadi hanya 40 menit. Jadi kamu diskusinya hanya 40 menit aja, nggak usah lama-lama gitu. Begitu saya sampai di sekolah, saya buka lagi nih Zoom-nya. Saya buka lagi, saya masuk lagi. Kalau bisa saya lihat di masing-masing kelompok kan kalau di C dan D mereka buat breakout room-nya. Jadi saya apa namanya join-nya gampang gitu. Jadi saya lihat, oh iya mereka memang betul-betul berdiskusi gitu. Karena memang waktu itu memungkinkan saya untuk masuk breakout room. Nah, di sini kalau seandainya ternyata nggak memungkinkan bagi saya untuk masuk breakout room ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting nanti setelah setelah selesai hasilnya kayak apa gitu, saya pengen tahu gitu ya. Nanti begitu sampai sekolah saya buka lagi ini, saya ikut Zoom lagi gitu maksud saya. Jadi saya nggak habis ini saya saya live terus, saya live sampai akhir enggak. Nah, nanti saya masuk lagi gitu. Oke Bu. Bisa ya? Ada yang mau ditanya sebelum kamu diskusikan ini? Udah semua udah bisa buka linknya? Iya bisa Bu. Nah, udah bisa masuk ya. Enaknya sih ngerjainnya pakai laptop memang. Kalau di HP itu eh, apa namanya? Makanya perlu ada satu orang yang share gitu, yang share GeoGebra tadi. Jadi gampang gitu. Nah, kan kalau kalau anak-anak kan biasanya lebih lebih hidup ya harusnya sih diskusinya. Saya stop share dulu. Em, saya izin sekarang